Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur kita sudah ada di bulan yang baru. Kita perkatakan di dalam nama Yesus, bulan ini bulan penuh berkat, bulan ini bulan penuh mujizat, bulan ini bulan penuh kuasa, dan bulan ini menjadi bulan yang dipenuhi dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, kita bersyukur. Oktober sudah berlalu. Kita memasuki bulan yang baru, bulan November. Saya berdoa sehingga kita semua terus bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui program Bible and Coffee yang kita renungkan firman Tuhan setiap hari, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui renungan-renungan singkat yang ada dalam program Bible and Coffee. Ayo jadi berkat. Saya mengajak setiap kita untuk kembali membagikan renungan singkat ini kepada keluarga, kerabat, kenalan kita. Karena apa yang memberkati kita tentu akan memberkati setiap umat Tuhan lainnya. Karena itu jangan biarkan berkat Tuhan berhenti sampai di kita. Kita menjadi orang-orang yang mau menyediakan dan memberkati orang lain di sekeliling kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur kami sudah melewati bulan Oktober, dan hari ini adalah hari yang baru dalam bulan yang baru. Kami berterima kasih hari ini kami menginjakkan kaki kami di awal bulan yang baru, bulan November. Kami berdoa sebagaimana Allah memelihara kami di sepanjang bulan Oktober, Allah yang sama yang memelihara kami di sepanjang bulan November. Apapun yang akan kami hadapi di sepanjang bulan ini, kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan Yesus bersama dengan kami, meneguhkan, menguatkan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga berkat-Mu, benih firman yang hari ini secara khusus di awal bulan ini menjadi dasar kekuatan kami untuk kami menjalani sepanjang bulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dalam Efesus pasalnya yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Efesus pasal yang kedua ayat 13 dan ayat 14 akan menjadi bahan perenungan kita di hari ini, secara khusus di awal bulan November. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, oleh pertumpahan darah. Karena tanpa darah, tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Harus ada darah yang tertumpah. Itu sebabnya darah Kristus menjadikan kita milik kepunyaan Yesus Kristus. Yang dulu jauh, kita yang dulu tidak mengenal Tuhan, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena Dialah, sama-sama bilang Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi kedatangan Kristus mendamaikan kita dengan Allah oleh karena kematiannya. Kedatangan Kristus mendamaikan kita sehingga perseteruan itu, tembok pemisah itu dirubuhkan. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan damai sejahtera. Yesus datang membawa damai sejahtera untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Kita yang karena dosa jauh, kita yang sudah menjadi orang-orang yang tenggelam dalam lumpur dosa, sekarang didekatkan oleh Allah oleh karena kematian Kristus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini aja kita sudah tahu betul kita ini orang-orang berharga. Sama-sama bilang sama saya berharga. Amin. Keberhargaan kita bukan karena apa yang kita punya, bukan karena kedudukan jabatan dan apa yang kita miliki, bukan karena apa yang saya pakai, branded apa yang saya pakai, no. Keberhargaan saya karena saya diselamatkan oleh darah Yesus.
karena saya diperdamaikan oleh Allah dengan kematian Kristus Yesus. Kenapa? Karena saya berharga. Jadi Yesus Kristus datang menyediakan damai sejahtera buat saudara dan saya, karena tembok pemisah itu, yaitu dosa, perseteruan antara manusia dengan Allah, dihancurkan oleh karena kematian Kristus. Jadi hari ini kita menyadari Yesus datang menyediakan damai sejahtera buat kita. Berarti sebagai orang-orang yang sudah mengalami damai sejahtera yang diberikan Allah buat setiap kita kepada Yesus dari Yesus Kristus, maka tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera. Haleluya. Jangan kita sudah diperdamaikan tapi kita masih bermusuhan dengan sesama kita. Kan miris saudara, aneh. Orang yang bisa membawa damai adalah orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan kedamaian. Berarti orang sebaliknya yang tidak bisa mengalami, tidak bisa membawa damai, berarti hatinya sedang mengalami kehilangan kedamaian. Dan saya berdoa agar setiap kita menyadari kita punya damai sejahtera yang ada dalam Yesus, yang membuat kita bisa membagikan damai sejahtera itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Bukan sebaliknya, justru membawa perseteruan, membawa keributan, membawa perpecahan, membawa kehancuran, dan ujung-ujungnya memisahkan kita dengan sesama kita. Iya kan? Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Nah, lihat nih, damai sejahtera yang mendamaikan kita dengan Allah. Hendaklah damai sejahtera itu memerintah. Sama-sama bilang sama saya, memerintah dalam hati saya. Jadi yang memerintah, yang memegang kendali di hati kita adalah damai sejahtera Kristus. Bukan permusuhan, bukan kedengkian, bukan kepahitan yang memerintah di hati kita, melainkan damai sejahtera Kristus. Apa dikatakan selanjutnya? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, kita dipanggil menjadi satu tubuh. Karena itu kita diajarkan, biarlah hati kita yang memerintah itu damai sejahtera Kristus. Betul, orang-orang di sekeliling kita mungkin bisa menyakiti kita, mungkin bisa mengecewakan kita, tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak memerintah, membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Itu tidak menjadi alasan. Dan akhirnya kita mulai timbul kebencian, timbul sakit hati. Kalau kita udah benci, kita sakit hati, udah kepahitan, jelas itu bukan damai sejahtera Kristus. Itu permainan licik iblis yang akhirnya menghilangkan damai sejahtera kita di hati kita, yang membenci sesama kita ujung-ujungnya. Yesus mengingatkan kepada kita juga dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah, diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang bisa membawa damai hanya orang yang memiliki damai. Dan kita, ketika kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus, disitulah anak-anak Tuhan Yesus harusnya hatinya dipenuhi dengan kedamaian. Makanya biarkan hatimu yang memerintah di hati kita itu adalah damai sejahteranya Kristus. Damai sejahtera yang mendamaikan kita dengan Allah, itulah yang memerintah di hati kita. Saya tahu kadang suami kita ngeselin, saya ngerti kadang istri kita nyebelin, tapi bukan berarti hal itu terjadi lalu kita mulai menanamkan di hati kita kebencian, kedengkian, kepahitan, dan akhirnya damai sejahtera kita hilang, bukan? Jangan sampai kita masuk dalam jebakan iblis, tipu daya iblis yang akhirnya membuat kita ribut antara satu dengan yang lain, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, mertua, dengan menantu, hanya oleh karena sikap mereka kepada kita. Kita bilang, bagaimana saya bisa mengalami damai sejahtera pendeta kalau istri saya memberontak? Bagaimana saya bisa mengalami damai sejahtera pendeta kalau suami saya nggak mau diatur, suami saya keras kepala, suami saya kasar? Saudara dikasih dalam Tuhan, sikap orang terhadap kita tidak bisa menghilangkan damai sejahtera Kristus dalam hati kita. Kitalah yang memutuskan mau taruh apa dalam hati kita. Siapa yang memerintah di hati kita? Kebenciankah, kedendamankah, atau apa yang dikatakan Alkitab? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Siapa yang memerintah di hati kita? Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan secara khusus di awal bulan November ini mendekati kelahiran Yesus. Biarlah hari-hari ini kita terus menikmati
Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Gak peduli apa yang sedang terjadi. Alkitab sedang mengatakan dan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima damai sejahtera Kristus. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita, biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah, menguasai, menyeluruh dalam hati setiap kita. Sehingga dampaknya kehidupan kita boleh memancarkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Engkau yang telah memperdamaikan kami oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Engkau merubuhkan tembok pemisah. Engkau menghancurkan perseteruan. Itu sebabnya kami sadar bahwa kami yang sudah diperdamaikan dengan Allah, harusnya kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena kami rindu, biarlah damai sejahtera Kristus itu yang memerintah di hati kami. Bapa, hamba berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang hari-hari ini membuat damai sejahtera mereka hilang, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera dari sorga. Damai sejahtera yang sejatinya sudah ada dalam hati dan hidup kami. Dan biarlah hati kami mulai hari ini boleh diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Engkaulah yang memegang hati kami, Allah. Hamba-Mu berdoa dan mengucapkan berkat dalam nama Yesus, Allah yang menyediakan damai sejahtera bagi setiap kami, sehingga kami dapat mengimpartasikan damai sejahtera-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Hamba juga berdoa buat orang-orang yang berbeban berat, Allah berikan kekuatan dan pengharapan, sehingga secara khusus di awal bulan yang baru ini, di hari yang awal, hari pertama, kami boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Yesus sudah menyediakan damai sejahtera buat kita. Biarlah kita hidup dan tinggal dalam damai sejahtera-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.